Halo, halo, halo. Apa kabar kalian? Masih sehat kalian semua kan? Kali ini aku mau bahas tentang dua bocah bersaudara yang tega membunuh sang ayah kandungnya. Ya, siapa mereka? Mereka adalah Alex King dan Derek King, bersaudara yang berasal dari keluarga di Florida. Ya, akrab atau akur dengan saudara sendiri, apalagi kandung, ini merupakan hal yang diinginkan oleh orang tua. Namun pada kasus ini, dua bersaudara yang sangat akrab ini telah membawa mereka ke dalam sebuah malapetaka, di mana kedua bersaudara ini telah bersekongkol untuk membunuh orang tuanya, yaitu sang ayah kandung. Mereka sangat durhaka dan sangat berdosa. Mau tahu kalian kayak mana selanjutnya? Skuy lah, dengarkan bacotanku. Masuk ke latar belakang keluarga si Alex King dan Derek King. Derek King dan Kelly Moreno merupakan kedua orang tua dari Alex King dan Derek King. Namun pada tahun 1993, saat kedua anaknya berusia 5 dan 6 tahun, Kelly sang ibu tega meninggalkan sang suami beserta kedua anaknya, dan diduga memiliki kecanduan terhadap narkoba. Jadi mamanya ini adalah seorang narkoba. King bersaudara ini memiliki masa kecil, bahkan hubungan yang kurang baik dengan keluarganya, terutama dengan sang ayah. Karena si Terry ini bapaknya nggak mampu untuk membiayai kedua anaknya ini, akhirnya si Terry pun menitipkan anaknya ini kepada kawannya, kemudian dimasukkan ke dalam panti asuhan. Alex sama si Derek ini sempat berpisah dikarenakan si Dereknya diadopsi sama keluarga Franklin. Nah, nggak lama diadopsi, si Derek ini menunjukkan perilaku-perilaku yang nggak baik di keluarganya Franklin ini. Jadi, menurut keluarga Franklin, daripada nanti si Derek ini mengganggu kehidupan rumah tangga mereka, jadi lebih baik si Derek ini dibalikkanlah sama ayahnya. Masuk ke tragedi pembunuhan. Derek yang pada saat itu berusia 13 tahun dan adiknya Alex berusia 12 tahun tinggal bersama ayahnya di sebuah desa. Yang mana dua King bersaudara cuma sebentar aja tinggal sama ayahnya. Karena waktu kecilnya kan waktu tinggalnya di panti asuhan. Pas udah besar balik ke rumah, bunuh bapaknya. Durhaka kali lah kalian duanya, ya Allah. Pada November 2021, di mana Derek dan Alex ini melaksanakan aksi pembunuhan berencananya kepada sang ayah. Terry King atau ayah dari kedua anak durhaka ini waktu itu lagi tidur di sofa. Kemudian tiba-tiba datang dua anak ini menyergap bapaknya sendiri, kemudian memukuli pakai tongkat baseball yang terbuat dari aluminium sampai meninggoy. Dan yang mati bapaknya tadi kan, dibakar orang itu langsung rumahnya untuk mengelabui polisi nantinya, dengan tujuan supaya itu kejadian terlihat kebakaran, bukan sebagai pembunuhan. Tapi nggak segampang itu dek, kalian kira polisi itu bodoh? Ya enggak, kalian yang bodoh. Lah kok ngamuk? Oke, masuk kita ke investigasi. Pada 26 November 2021, petugas pemadam kebakaran dari Escambia County, Florida, yang bertugas pada kejadian kebakaran rumah ini menemukan jasad Terry yang sedang dalam posisi terduduk. Kemudian diperiksalah dari jasad si Terry ini oleh petugas pemadam tadi, dan ditemukannya ada beberapa kejanggalan pada tubuh si Terry sebelum kejadian kebakaran. Diduga adanya beberapa pukulan yang menghantam bagian kepala Terry yang mengakibatkan bagian tengkorak kepalanya retak dan mukanya pun hancur. Keesokan paginya barulah dilakukan penyelidikan oleh tim detektif John Sanderson. Untungnya nih kan dari awal mula penyelidikan muncul nih terus-terusan namanya si Rich Kevis. Sampai ngebuat detektif John ini pun penasaran, siapa nih kira-kira Rich Kevis ini? Apa ada nih hubungannya sama pembakaran dan pembunuhan ini? Karena ada kadang penasaran, dicari tahu lah siapa Rich Kevis ini sebenarnya. Nah, dari beberapa orang yang kenal juga sama si Terry ini memberitahukan informasi kepada polisi tentang adanya hubungan si Kevis ini terhadap anak-anak si Terry. Besoknya, sehari setelah kejadian pembunuhan itu, ditemukan dan ditangkaplah si Alex sama si Derek King ini tadi. Udahnya, langsunglah polisi gercep mereka, mewawancarai, diinvestigasi lah itu si dua anak dajjal ini. Dari pengakuannya si Derek ini, sang abang bilang kalau dia tuh nggak suka tinggal di desa dan hidup di bawah aturan sang ayah. Namun menurut mamanya orang ini, si Kelly, dia mengatakan kalau si Terry ini adalah sosok ayah yang lembut, penuh kasih, namun tegas. Wajarlah orang tua tegas. Dasar kalian dua aja yang bandel, pengen hidup bebas kalian kan. Bahkan ya kan gak pernahnya bapaknya ini si Terry ini menyiksa anaknya yang dua ini tadi. Memang kalian ya anak yang nakal. Oke, back to story of Kevis tadi lagi kita nih.
Rupanya dulunya si Chavis ini pernah dihukum atas kasus melakukan pelecehan terhadap anak kecil yang berusia 13 tahun. Rupanya dia ini adalah seorang... Jadi, si Derek sama si Alex ini sering main rupanya ke rumahnya si Chavis ini. Dan setelah kejadian pembunuhan kebakaran di rumahnya itu, orang itu pun larinya tuh ke rumahnya si Chavis. Disembunyikan sama si Chavis ini, supaya nggak ketangkap polisi. Dan dua orang bocah ini tadi pun sering bolos dari sekolahnya. Bolos cabut, main-main nongkrong tuh di rumahnya si Chavis. Main game, ngerokok. Ngerokoknya bukan rokok biasa, rokoknya dari ganja. Gantian Lenny kan, giliran si Alex yang menyampaikan kesaksiannya selama di pengadilan. Aku nih shock nih, aku nih kaget, nggak habis pikir aku nih dari pernyataannya si Alex ini. Dia ngomong bahwasannya dia sama si Chavis itu udah punya hubungan seksual sejak dia berumur 12 tahun. Bisa nggak kalian bayangkan? Om Chavis sama adik Alex, ini kalian dua ini ada masalah hidup apa ini? Kenapa kalian dua ini menggai? Dan diduga juga lah bahwa si Chavis ini adalah orang yang menyukai anak yang di bawah umur, sehingga dilakukan penggeledahan di dalam rumahnya semasa penyelidikan. Dan ditemukannya sebuah buku harian milik si Alex. Di situ Alex menulis pernyataannya bahwa dia menyukai si Chavis. Ya Allah, adek, kenapa adek nge-gay? Adek masih ada kakak. Dia menyukai seorang pria yang umurnya bahkan lebih jauh daripada dia. Selisihnya itu hampir 30 tahun loh Ya ini jatuhnya kayak bapaknya, karena dia umurnya masih 12 tahun. Chavis ini umurnya 41 tahun. Adek kenapa nge-gay dulu? Tolonglah jangan nge-gay. Dan Alex ini pun bilang, sorry ya mati lampu tadi bentar. Yaudah, lanjut. Bahkan si Alex juga memberikan kesaksian saat di pengadilan bahwasannya si Chavis mengatakan kepada mereka kalau mereka membunuh ayahnya, mereka akan tinggal bersama si Chavis. Dan kemudian Alex juga bersaksi bahwa setelah mereka melakukan pembunuhan kepada ayahnya, mereka berdua menelpon Chavis, dan setelah itu Chavis datang menjemput mereka. Lalu mereka dibawa ke rumahnya si Chavis dan disembunyikan di rumahnya si Chavis agar tidak diketahui oleh polisi. Namun sayangnya Kang orang ini bertiga nggak lebih pintar daripada polisi dan para detektif yang menyelidiki kasus ini. Yang mana Chavis dijatuhkan hukuman selama 35 tahun penjara karena terlibat dalam kasus pembunuhan Terry. Dia terlibat dalam hal menyembunyikan para pelaku pembunuhan. Sedangkan si Derek dijatuhi hukuman selama 8 tahun penjara dan Alex 7 tahun penjara atas tindakan kriminal pembunuhan tingkat 3 serta kebakaran. Oke gitu aja cerita yang bisa aku sampaikan di video kali ini, and see you next my video.